Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبير والحمد لله كثير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa-apa yang diberikan kepada seluruh nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Saudara, alhamdulillah, sebulanan kita menyelesaikan ujian sekaligus kenikmatan, pelajaran, dan perintah untuk berpuasa. Itu tentu kita tahu ada surah Al-Baqarah 183. Yang menarik di awalnya itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau kita bicara mengenai iman, maka kita harus juga bicara mengenai Islam dan ihsan. Ketiga hal ini diajarkan langsung oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Berdialog mereka membahas apa itu Islam, iman, dan ihsan, dan kemudian mantas sa'ah, kapan hari kiamat dan tanda-tandanya. Hadis ini ada di riwayat Muslim dengan Bukhari sahih. Islam didefinisikan sebagai minimal orang itu bersyahadat. Kemudian tentu kita tahu ada salat, ada zakat, puasa, ada haji bila mampu. Urut-urutannya di beberapa hadis bisa berbeda-beda, tidak masalah. Kemudian iman adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, semuanya itu Anda sudah hafal menjadi rukun iman. Kemudian ihsan adalah satu saja, yakni kita beribadah kepada Allah dengan yakin kita melihat Allah, menyaksikan Allah, yakin bahwa Allah ada. Dan jika tidak, kita merasa yakin bahwa Allah memang mengawasi kita 24 jam. Nah sekarang bayangkan, kami pernah mempunyai pengalaman berdialog dengan kaum kafir. Kafir ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu definisinya. Termasuk yang ateis. Mereka tidak percaya ada Tuhan. Mereka melecehkan dalam Islamofobia segala apa yang kita lakukan. Pagi-pagi berjubel-jubel, berdesak-desakan di Masjidil Haram, seharian semalaman di Arafah, mereka hinai semuanya. Berkhitan dihinai, puasa untuk apa?
Untuk apa puasa? Kita butuh energi dan lain-lainnya. Maka sudah kami terangkan, inilah jawaban mereka bahwa ya memang, kalaupun ternyata Tuhan itu tidak ada dan seluruh nabi, 124.000 nabi sejak awal zaman itu berbohong semuanya, maka orang tidak bisa menolak prinsip-prinsip Islam. Di antaranya begini, saudara, kita semua punya hawa nafsu, kita punya dorongan jahat, kita punya maksud untuk menjadi nakal. Dorongan-dorongan itu konstan, ada detik per detik. La'allakum tattaqun, itu adalah untuk supaya mencapai takwa kita harus melalui puasa. Di mana min qablikum itu sebelum kita sudah diperintahkan puasa-puasa. Ada banyak, saya menghitung ada 8 di perjanjian lama, ada sekitar 2 di perjanjian baru. Itu baru yang bagi orang Kristiani dan Yahudi saja. Belum lagi kata puasa sendiri dari upawase. Upawase, upa itu nasi, wasa makan, tidak makan nasi. Nah sekarang bayangkan, dalam keadaan kita lapar, kita haus, di Gresik, di Jawa Timur, di Indonesia yang panas ini, rata-rata yang panas karena Ramadan itu rata-rata panas, membakar. Dalam keadaan seperti itu, kita punya yang disebut sebagai self control, bahwa ada yang mengawasi kita yang tidak terlihat. Karena sesuai HPT dikatakan Allah istiwa fi ars, tinggi, dan Allahu Akbar, besar sekali. Kita ini kecil sekali di bumi yang sangat kecil, yang hanya satu planet di galaksi yang ini. Di dalam galaksi ini ada miliaran planet, ada puluhan ratusan matahari, belum lagi galaksi lain yang miliar-miliaran lain. Kita sangat kecil, sangat kecil. Kita kira semut itu kecil, kita sangat kecil. Tapi kita yakin ada yang menciptakan kita, ada yang mengawasi kita, ada yang menciptakan kita. Kita dengan gagah, tegar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada musibah, karena kita sadar kita bukan milik kita sepenuhnya. Begitu juga dengan makanan, dengan minuman. Bahkan istri-istri kita yang cantik jelita, yang mungkin perlu bertahun-tahun kita perjuangkan agar dapat akad nikah, kemudian mempertahankan rumah tangga. Begitu Allah katakan, tinggalkan istrimu sementara dari subuh hingga maghrib, kita tinggalkan. Nah definisi dari Islam itu sendiri minimal syahadat. Dia belum sholat, dia belum zakat, dia belum mau siam, dia apalagi belum mau naik haji, mungkin sudah punya uang miliaran, triliunan, tapi dia tidak mau naik haji, dia sudah muslim, saudara. Tapi muslim yang buruk. Oleh karena itu, di hadis dikatakan ada orang yang terakhir keluar dari neraka, itu surga sudah penuh. Tetapi orang yang terakhir keluar dari neraka ini, ganjarannya langit dan bumi. Tetapi berapa miliar tahun, tidak tahu kita. Berapa miliar, berapa lama dia harus di neraka menembus-tembusnya. Nah sekarang bayangkan saudara, kita 29 hari atau 30 hari, kita melatih diri kita dalam satu yang saya tanyakan kepada kaum dokter, kaum psikiater, psikolog, metode Pavlov. Pavlov itu membiasakan diri. Kita membiasakan diri tahu bahwa ada yang mengawasi kita di langit di atas itu. Allah istiwa fi arsy. Budak itu dibebaskan dari keberdakan oleh Rasulullah SAW karena waktu ditanya aina Allah, di mana Allah? Allah di atas. Di bumi kita yang bulat, tentu kita kalau berdiri dimanapun semuanya atas kita. Baru di langit-langitan yang pertama. Kita seperti itu. Maka dengan sendirinya, bukan hanya kita menjadi Islam, tapi kita menjadi iman pula dan menjadi ihsan. Karena kita tahu dalam berpuasa Ramadan itu kita juga tidak mau membiarkan mulut kita ini berkata kotor, tidak mau berbohong, tidak mau menipu, tidak mau korupsi, tidak mau melanggar lalu lintas, tidak mau menzalimi istri, menzalimi suami, menzalimi anak sendiri, yang anak itu pun kita sebenarnya tidak tahu kalau kita menikah anak itu akan lahir atau tidak, atau kita punya anak atau tidak.
Ya saudaraku, di sini saya lihat banyak wajah-wajah orang, tidak ada yang sama wajahnya. Andai kata dulu kita diciptakan bukan sebagai manusia, tapi sebagai pohon itu, atau sebagai kucing, tidak ada yang bisa menolaknya. Tetapi Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, dan kita harusnya sadar punya malu. Karena Rasulullah SAW berkata, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Nah, kalau kita punya malu, tentu kita juga tidak mau membiarkan mulut kita ini nanti ditempeleng malaikat di neraka karena berbohong. Tangan kita yang menandatangani perjanjian rahasia untuk berserikat, berkomplot melawan hukum, kita tidak mau. Tangan kita ini terbakar api neraka, di mana neraka itu paling ringan azabnya adalah batu neraka diinjak merebus otak. Masya Allah, latihan kita 29 hari 30 hari. Harusnya pembiasaan ini menjadi inner strength, menjadi inner conscience, menjadi kesadaran diri. Secara otomatis di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, sampai siklus berikutnya, Ramadan tahun depan, kita berlaku seperti itu. Itu ihsan. Bukan hanya Islam, bukan hanya iman, tapi ihsan yang tertinggi. Para ulama membuat kaidah, orang berislam belum tentu beriman, belum tentu berihsan. Tetapi orang berihsan pasti beriman, pasti berislam. Orang yang berislam, katakanlah dia sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, haji. Insya Allah kita faham, ada haji ditangkap karena korupsi, ada haji tapi main dukun, ada haji tapi melakukan TBC, tahayul bid'ah khurafat. Dia sudah muslim, dia sudah tunaikan rukun kelima, tapi pada saat dia melakukan korupsi, kejahatan, apapun itulah, dia sedang tidak beriman. Dia lupa bahwa semua kitabullah sebelum-sebelumnya melarang mencuri. Allah ada, malaikat mencatatnya, dan ada nanti takbir baik buruk, dan ada hari kemudian. Nah, kalau sudah terbiasa berihsan, tentu insya Allah kita bagus-bagus saja nanti nasib kita insya Allah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, semua nabi-nabi ini kita tidak bedakan. Di ayat tadi adalah Al-Baqarah 136. Karena perintah berpuasa ini biasa saja, biasa saja, biasa saja. Kalau beriman ya pasti berpuasa. Bahkan di dalam Ramadan, itu ada yang saya catat beberapa peristiwa penting di Ramadan. Bukan hanya dalam tanda kutip, bukan hanya nuzulul Quran, tapi bahkan perang Badar itu bulan Ramadan, 17 Ramadan insyaallah di tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Perang Badar itu sebagian dari pesertanya, pasukan itu puasa, Pak, Bu. Apa yang terjadi? Menang. Karena menurut kepada Allah, karena ihsan. Berlainan dengan perang Uhud, tidak dalam saat berpuasa. Apa yang terjadi? Kalah. Rasulullah terluka. Hamzah meninggal. Dipermalukan kita oleh Khalid bin Walid dan pasukannya yang waktu itu masih kafir. Kemudian berapa tahun kemudian yang terjadi lagi di bulan Ramadan adalah Fathu Makkah, pembebasan Makkah, pembebasan Ka'bah, Masjidil Haram sekarang dari berbagai macam berhala. Konon katanya 360 berhala. Itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, walaupun Rasulullah memang setahu saya, seingat saya di nas-nas yang benar sudah memperbolehkan tidak berpuasa. Tapi sebagian ada yang mau berpuasa. Itu Fathu Ramadan 20 Ramadan 8 Hijriah, 6 tahun kemudian, atau 11 Januari 630 Masehi. Itu di masa salafus soleh Rasulullah SAW dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang terjadi. Kemudian di tabi'in dan tabi'in, 3 generasi pertama yang dijamin Allah yang terbaik, the best of the best of the best. Bagaimana di masa sesudahnya? Ada yang terjadi lagi. Pertempuran Ain Jalut antara pasukan Islam Bani Mamluk versus Mongol, yang saat itu Mongol belum menjadi muslim sepenuhnya minimal.
kemudian mereka menyesal dan masuk Islam. Sampai sekarang negara-negara yang belakangnya ada stan itu rata-rata keturunan Mongol, termasuk India dan Pakistan, Afghanistan, itu Mongol semua itu. Campuran Eropa, campuran Asia Tengah, campuran Arab, bentuknya kan ya termasuk Turki, Turkistan Timur, Uighur itu Turkistan Timur. Mereka menyesal, sudah menyerbu Baghdad, tapi diusir dulu oleh Bani Mamluk dari Mesir. Itu 3 September 1260 atau 25 Ramadan 658 Hijriah. Nah, ada lagi saudara yang paling penting. Kita di Nusantara NKRI, di mana ada 22 pahlawan nasional berasal dari Muhammadiyah, termasuk suami istri yang bernama Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Ahmad Dahlan, istri pertama dari 4 istri beliau. Itu proklamasi kita diselenggarakan di hari Jumat, sengaja dipilih di hari Jumat. Di tanggal berapa? Di tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dan perhatikan atau tidak, Jumat lalu 9 Ramadan itu persis 9 Ramadan. Jadi kita ini sudah 80 tahun merdeka melalui hitungan tanggal Hijriah. 9 Ramadan 1364 atau 17 Agustus 1945 kita proklamasikan, walaupun kemudian NRI hancur, diserbu oleh Belanda, kelas 1, kelas 2, kemudian dipersatukan lagi oleh Mosi Integral Buya Muhammad Natsir menjadi NKRI, proklamasi yang kedua. Tapi proklamasi yang pertamanya di 17 Agustus, dan itu 9 Ramadan 1364. Kemudian 9 Ramadan lalu perhatikan Jumat. Alhamdulillah waktu itu saya diberikan kesempatan oleh Allah berkhutbah Jumat, dan ada rekamannya insya Allah ada di YouTube channel saya nantinya, belum saya selesaikan. 9 Ramadan kemarin itu hari Jumat bulan lalu ini loh, itu tepat 80 tahun kemerdekaan kita. Betapa suami istri bernama Ahmad Dahlan mempunyai visi. Saya ceritakan kepada Anda karena saya dekat dengan keluarga Ahmad Dahlan. Ini keterangan nisah, dan ada video saya viral 100.000 lebih, 70.000 lebih bersama keluarga Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan sudah merencanakan pemberontakan terhadap Belanda bersama Hamengkubuwono, tetapi dengan perhitungan kemudian belum siap, maka yang terjadi adalah mundur sedikit, strategis mengalah, seperti perjanjian Hudaybiyah. Dengan mundur sedikit kemudian Fathut Makkah terjadi, mengalah kepada kafirin. Strategis itu, nggak hantam kormo pokoknya maju, nggak. Apa yang dilakukan Ahmad Dahlan? Membuat sekolah. Bagaimana mau bertempur kalau pasukannya buta huruf? Yang diajarkan bukan hanya bahasa Arab, Quran, tapi juga huruf Latin, bahasa Melayu, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana kalau sakit-sakitan? Tangan kanan beliau, yakni Ki Haji Muhammad Suja, meletakkan dasar PKU, dulu namanya Penolong Kesengsaraan Umat. Apa yang terjadi sekarang? Harusnya Bapak Pendidikan Indonesia itu Ahmad Dahlan. Sekolah terbanyak miliknya Muhammadiyah. Betul atau tidak? Harusnya Bapak Kesehatan Indonesia Ahmad Dahlan. Rumah sakit terbanyak adalah milik Muhammadiyah. Betul atau tidak? Tetapi ada maksud politis, ya biar saja. Dari dulu 124.000 nabi, umat-umatnya para nabi ini ya dilecehkan. Kita tidak pernah menjadi yang mayoritas kok. Nanti kalau Rasulullah Isa al-Masih alaihissalam bersama Imam Al-Mahdi menyelesaikan urusan dengan Dajjal Al-Masih la'natullah dan seluruh kafirin, utamanya Yahudi la'natullah, terutama Zionis sekarang yang tiap tahun pamer menyerbu kaum muslimin pada saat di Palestina, kita selesaikan semua nantinya. Nah itu baru seluruh muslim, seluruh dunia akan jadi muslim. Tetapi saudara, jangan santai-santai saja. Jangan santai-santai saja. 124.000 nabi sudah diutus. Ini sindiran besar bagi Allah. Bagi kita dari Allah. 124.000 nabi, hadisnya Hasan Sahih. Ahmad dan Tirmizi. Di surah Ghafir 78, An-Nisa 164 dikatakan memang tidak semua nabi diceritakan Allah kepada kita. Karena kita ini di umat paling ujung. Lah kalau kita diam saja, ada 22 pahlawan sudah ditaruh di sini, kita diam saja tidak mengubah negara ini, ya sudah biarkan aja, sudah nasib kita begini saja. Saya tidak katakan Muhammadiyah atau muslimin kurang bekerja, tidak bekerja, tidak, tapi saya katakan kurang.
Karena selalu ada ketidaksempurnaan. Ada banyak tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Saya sarikan ya. Di antara tanda-tanda akhir zaman dari bisyarah hadis adalah bid'ah merajalela. Kita mengatakannya TBC. Riba merajalela. Kecurangan-kecurangan, Poleksos Hankam terjadi menggurita, terutama termasuk hukum afwan. Saya kurang sehat sebenarnya, maaf. Hal yang salah dianggap benar. Ada ruwaibidoh bicara. Ruwaibidoh itu adalah orang bodoh, kata Rasulullah, tapi bicara bahkan mengurus umat masyarakat, bisa juga negara, bisa juga ulama. Ruwaibidoh dikira ulama tapi malah menyesatkan, mengadu domba, membuat keruh suasana, tidak berilmu, dikasih kesempatan bicara mengatur, ya hancur. Itu tanda akhir zaman. Kemudian pembunuhan-pembunuhan kejam di mana-mana terjadi, huru-hara di mana-mana terjadi. Gedung-gedung tinggi, super mewah lagi terjadi. Itu kata Rasulullah di hadis yang sama tadi, hadis Jibril tadi. Apa? Di Kuwait, di Qatar, di Oman, di Saudi, di mana-mana. Sini sedang dibangun lagi yang lebih tinggi, lebih luas lagi, lebih mewah lagi. Perzinahan, pornografi di mana-mana. Musik di mana-mana, perempuan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki. Ya. Disebutkan juga orang berbusana tapi macam telanjang. Akhir zaman. Khamr di mana-mana. Namanya sekarang bukan hanya tua, bukan hanya apa? Tapi macam-macam, psikotropika. Kekeluargaan, silaturahim diputuskan dengan mudah. Persaudaraan hancur. Silaturahim ini utamanya adalah keluarga yang dekat ya. Bapak, ibu, keluarga, sepupu, anak, paman, bibi. Tidak teguran. Ya. Kebodohan apalagi nih? Oh, masjid banyak jumlahnya, tapi tidak makmur, isinya sedikit. Bid'ah pula. Ini termasuk tanda akhir zaman. Kemiskinan merajalela. Dan 3 perang utama yang disebutkan Rasulullah di hadis yang panjang sudah terjadi. Yakni 1, perang Syam. Syam itu menjadi 4 negara nasionalis sekarang, yakni Palestina, yakni Suriah, yakni Yordan, yakni Lebanon. Itu Syam. 2, perang Yaman. Dan 3, perang Irak. 3-3 sudah terjadi. Ini perang akhir zaman akan di sana nantinya. Dajjal akan dibunuh di Palestina. Sebelumnya dia akan berkeliling. Dan banyak lagi tanda-tanda akhir zaman. Kata para ulama lebih terjadi. Nah, kita ini ditaruh Allah di Nusantara yang dari dulu diserbui oleh pertama mungkin Mongol, kemudian Portugis, kemudian Belanda. Belanda dijajah oleh Inggris dan Perancis, kemudian Belanda diusir Jepang. Ini mungkin kita akan diserbu lagi oleh Cina dengan segala macam provokasinya itu. Belum lagi yang menjajah secara ekonomi. Van Lith, pemurtad itu paling takut dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut beliau, di mana beliau mengikuti kaum salafus soleh, kita lakukan juga. Ini tugas kita memang amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam apa? Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, apapun. Islam mengatur semuanya. 124.000 nabi sejak awal zaman, itu ya raja, ya penguasa, ya panglima, ya manajer, ya guru, ya hakim, ya sahabat, ya bapak, ya sepupu, ya paman. Kita contoh mereka semuanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu sampai ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah beliau menghidupkan kamu, kemudian beliau mematikan kamu, lalu beliau menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 28. Dulu kita mati, kemudian dihidupkan Allah, nanti pasti akan mati, dihidupkan lagi pada Allah. Nah, mungkin kita merasa bertanya-tanya, bagaimana mungkin kok kaum beriman seperti kita ini kayaknya sengsara ya hidup di dunia ini, banyak aturan, mau nek Surabayaan itu atau Jawa Timuran mau misuh aja mikir, sedangkan mereka
Saya enak-enaknya menganggap itu budaya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya jawabannya karena diantaranya saya pernah menulis hal Islam itu adalah manajemen. Itu membuat terperangah seorang seniman. Karena dalam manajemen ada peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, boleh ini, boleh itu. Ada rewards and punishment. Ada hadiah dan ada hukuman. Dan jawabannya di hadis yang singkat bermakna dalam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah bagaikan penjara bagi orang beriman dan bagaikan surga bagi orang kafir. Mereka bebas berbuat segala-galanya. Boleh jadi itu adalah istidraj. Jangan terperangah, jangan terkesima. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini ihsan. Ya. Kemudian sudah kita latihan 30 hari ini, ada ayat yang menarik. Ini ayat ini panjang tapi saya potongkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Saya potong sampai situ. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. 29 hari, 30 hari kita latihan dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin. Saya lihat sebulan ini banyak yang sakit, tapi kita tegar berpuasa, tegar tidak berpikiran kotor, tegar tidak melakukan hal-hal kotor, dosa yang kecil maupun besar. Tegar malam hari kita sunnatul, sholat sunnah, sunnatul qiyamul lail, sholat sunnah lail. Kita tegar, di mana Rasulullah menjalankannya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu 9 atau 11 atau 13 rakaat. Tetapi satu rakaatnya Rasulullah membaca Al-Baqarah, kemudian lanjut lagi Ali Imran. Itu satu rakaatnya. Kalau kita tidak mampu ya tidak apa-apa, juz amma. Dan tidak harus 9. Boleh 2 rakaat tambah witir berapa? 5 atau bahkan 3. Itu kita kerjakan sudah termasuk. Kata tarawih itu kan dipopulerkan oleh generasi Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Aslinya adalah salatul lail. Dan Rasulullah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan melakukan itu. Kalau kita sudah merasa nikmat selama Ramadan itu, maka lakukan itu di luar bulan Ramadan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah cuma berjamaah salatul lail, tarawih itu cuma 3 hari dalam Ramadan. Sisanya beliau sendirian. Tetapi memang ada hadis kalau kita salatul lail dengan imam maka dihitung dengan salat semalam suntuk. Kemudian tibalah saatnya kita sekarang orang bilang lebar, buka hati, saling memaafkan. Dan sebenarnya kalau maafkan ya tidak harus meminta maaf di masa Ramadan, Idul Fitri ya tiap hari secepatnya. Kapan mati kita tidak tahu. Tapi biarlah itu mungkin urf setempat kebiasaan ya silahkan. Dan kita kunjung-kunjung, kita kata silaturahim ini meluas dalam Indonesia menjadi tetangga yang di Malang itu atau di mana jauh itu silaturahim. Padahal bukan, silaturahim itu sebenarnya keluarga dekat, tapi tidak apa-apa. Maknanya bagus, ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, tidak apa-apa. Karena itu juga kita ingat hadis Bukhari dan Muslim, man sarrahu an yubsata alaihi rizquh aw yunsa'a fi asari falyashil rahimah. Barang siapa senang untuk diluaskan untuk rezekinya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali rahimnya. Jadi kalau Anda pernah marah dengan siapa? Mertua, ipar, kita selesaikan hari ini. Termasuk ridha Rabbi fi ridha walid, ridha Allah terdapat pada ridha orang tua. Boleh. Tapi ya sebenarnya tidak harus menunggu lebaran. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Almar'u ma man ahabba. Seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Itu surat Muslim. Anda mencintai orang-orang saleh di sini, insya Allah akan bertemu lagi reuni di akhirat. Anda mencintai Rasulnya, kita insya Allah akan reuni dengan Allah, dengan Rasulnya nantinya. Dan kita tebarkan kasih sayang. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Ya. Tidak, kita harus menyayangi sama manusia, siapapun juga. Biarpun yang organisasi lain, biarpun masyarakat lain, jangan bertengkar masalah Id.
besok atau sekarang, sudahlah. Kita yakin sekarang ya sekarang. Jangan kemudian kalau mereka menghina kita, ya sudah kita terangkan apa yang benar. Kalau tidak mau juga ya sudah. Karena man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Yang terakhir saya akan berpesan mengenai satu hal yang saya ulang-ulang dan rasanya belum cukup juga. Ada satu hadis yang menurut saya penting selain hadis riwayat Muslim tadi yang mengenai hadis Jibril tadi, Islam, iman, ihsan dan kapan kiamat tadi. Bahwa dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khusyani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat yang ini? Dia yang didatangi, yakni Abu Sya'labah, bertanya, ayat yang mana? Maka aku, Abu Umayyah mengatakan, membacakan ayat yang ternyata sekarang menjadi surah Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 105. Nah, jawaban dari orang yang ditanyai ini mengatakan begini. Ini penting saudara. Demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, makna ayat ini kita harus ingat, mufassir paling tinggi sepanjang masa itu Rasulullah. Itu mufassir paling tinggi. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hingga engkau akan menemukan, menyaksikan masa di mana ada kekikiran yang ditaati. Orang pelit zaman sekarang di mana-mana. Pelit di mana-mana, dan itu menjadi suatu gaya hidup. Yang penting hidup mewah, hidup enak. Hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu itu banyak. Hawa nafsu politik, ekonomi, bisnis, budaya, pertahanan, ego dalam menentukan id, hawa nafsu dan lain-lainnya. Bahkan taklid, bahkan ya fanatik buta, itu termasuk hawa nafsu. Jangan sampai ada masyarakat kita kalau ada orang kecelakaan di depan sini kemudian dia jatuh, kemudian ditanya dulu, Mas sampean NU atau Muhammadiyah? Jangan sampai. Atau tanya, kamu Kristen atau kafir atau apa? Tolong dulu baru urus. Karena kita untuk rahmatan lil alamin. Ya, hawa nafsu diturunkan. Asobiyah itu tidak boleh, bangga mendukung fanatisme kepada golongannya. Buta. Kehidupan dunia yang diutamakan, duniawi. Orang terpesona. Padahal kita lahir telanjang, akan mati telanjang. Umroh haji tidak pakai apa-apa, hanya kain. Seperti itulah body kita, badan kita nanti dibungkus kain. Apa yang kita lakukan di Arafah, saudara? Merenung pakai kain saja. Seperti itulah tubuh kita nantinya. Tidak memakai apa-apa. Tidak terlihat yang mana yang presiden, yang mana bos. Tidak terlihat. Serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Orang pokoknya tidak pakai akal, pakai okol ibaratnya. Pokoknya ngene. Diajak buka kitab gak gelem, gak ngerti pisan, tapi ngotot. Pokoknya kelompokku, pokoknya organisasiku, pokoknya jari kiaiku ngene, guruku ngene, mbahku mbiyen ngene. Lah mbahmu iki pinter apa tapi pengetahuan apa enggak? Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang awam. Boleh kita menarik diri seperti orang-orang Al-Kahfi. Boleh kita. Boleh. Tapi kan Kahfi juga ada masanya. Kemudian mereka dibangunkan Allah dan mereka kemudian harus hidup dan pergi ke pasar. Kisahnya kan begitu. Mencoba mencari tahu ada apa. Sebab setelah zamanmu itu zaman para sahabat Nabi, itu akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan. Saat orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Ketahuilah, saat itu orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, Masya Allah, kata Rasulullah, bukan kata saya, maka pahalanya sama dengan 50 orang
yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Kalian ini maksudnya sahabat Nabi. Jadi kalau di masa sekarang ini, saudara, di hadis ini adalah hadis Abu Daud Al-Malahim, hadis nomor 4319 sahih. Anda terasing, di mana di hadis lain ada dikatakan al-ghuraba. Maka Rasulullah mengatakan fuba al-ghuraba. Beruntunglah orang-orang asing itu. Al-ghuraba, ada orang-orang asing. Orang-orang yang jika satu kantor seluruhnya mungkin 90%-nya korupsi, hanya 10% tidak mau korupsi, dia dianggap bodoh, dia dianggap gila, dianggap goblok, dianggap enggak friend. Satu kampung isinya melakukan bid'ah, TBC, takhayul bid'ah, khurafat, dia di rumahnya saja. Dia dianggap asing oleh sekitarnya. Tapi dia sebenarnya berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga dikatakan di hadis, selain al-ghuraba juga ada al-dha'ifatul mansurah, orang-orang yang sedikit tapi dimenangkan Allah. Mereka tetap berada dalam kebenaran. Dan mereka al-firqatun najiyah, mereka lepas dari segala firqah. Ini pesan saya, kita sudah melalui satu fase, saudara. Lebaran sudah selesai, Idul Fitri. Fitr itu bukan fitrah, tapi fitr dari iftar, hari di mana kita boleh makan pagi. Jangan terlalu kita kita senang, tapi ini biasa, puasa ini puasa biasa. Ini latihan, ujian. Berikutnya ada ujian-ujian berikutnya sampai kita dimatikan Allah. Sebagaimana tadi ayat, kita mati 2 kali dan kita hidup 2 kali. Siap ya untuk mengikuti ujian berikutnya ya? Siap ya? Mengatakan diri sebagai orang Muhammadiyah. Muhammadiyah artinya pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus mengerjakan Al-Quran dan As-Sunnah. Siap ya? Kita memakai semua fikih, muqaranah al-madzhab, perbandingan mazhab. Siap ya? Kita mengayomi. Mungkin kita yang sedikit, tapi memang dari dulu umat para nabi sedikit. Nanti kalau kita jumpa dengan Rasulullah Isa Al-Masih, sudah perang Hindi selesai, India selesai, sudah perang Dajjal dibunuh, sudah semuanya dukhan semua itu, ya baru seluruh dunia muslim. Sekarang ya kita terima keadaan ini, karena sudah diberitahukan Allah begini. Tapi bukankah Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Makanan yang enak, opor yang enak, gulai yang enak, dan lain-lainnya. Saya akan berikan sedikit gurauan, bersate kita teguh ya, bukan bersatu kita teguh. Nanti kita nikmati sudah hidangan dari Allah, kesempatan untuk iftar di pagi hari ya, makan ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga di pagi duha ini, selain saya ingatkan ada zikir petang yang insya Allah bermanfaat, kita juga doa kita diijabah Allah, karena Allah menyaksikan di bawah langitnya beliau Allah, kita berkumpul di sini karena cinta kepada Allah. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'mimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika aman siwak. Berikanlah kepada kami yang halal-halal saja ya Allah, jangan yang haram, dan cukupkanlah kami hanya dengan segala apa yang darimu ya Allah. Allahumma inni a'udzika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan dosa ya Allah, dan dari susahnya hutang, kebangkrutan ya Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah dari siksaan neraka ya Allah.
Ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah mendolimi diri kami ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampuni kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan orang tua kami nanti, permudahlah pada hari perhitungan hisab ya Allah, hari pengadilan ya Allah. Rabbi habli minas salihin, berikanlah anak yang saleh ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup yang menyenangkan hati ya Allah, kalbu kami, dan anak yang menyenangkan hati ya Allah, dan jadikanlah kami mimpin kaum yang berakhlak ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Allahumma ansurna mujahidin wa muslimin. Berikanlah kemenangan ya Allah bagi kaum muslim dan kaum pejuang agama ya Allah. Fi Filistin, di Palestina ya Allah. Fi Rohingya, fi Suriah, fi Iraq, fi Yaman, fi Turkistan Timur, Uighur ya Allah. Fi Indonesia ya Allah. Dimanapun ya Allah, kami pewaris 124.000 nabi seluruh zaman, akhir zaman, permudahlah perjuangan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah di hari ini dan seterusnya ya Allah. Ajari kami ya Allah. Ya Allah, banyak orang mempunyai hajat untuk kehidupan ya Allah di lapangan ini ya Allah. Kabulkanlah semuanya ya Allah. Semuanya datang karena cinta kepadamu ya Allah, menuruti syariat nabimu ya Allah. Kabulkanlah apa yang ada di semua hati-hati, kalbu mereka di dalam hati. Aku tidak tahu ya Allah, tapi aku mencintai mereka sebagai saudara-saudaraku ya Allah. Kabulkan semua, kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya untukmu, kepadamu ya Allah, yang menciptakan kami semua, menciptakan seluruh alam semesta. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah, kecuali apa yang kau beritahukan ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, ada panitia menyediakan bakso di antara jamaah Ibu dan Bapak. Silahkan diambil secukupnya. Panitia menyediakan 300 porsi, insya Allah cukup. Kalaupun nggak cukup nanti ya nanti makan bakso bersama-sama di luar. Silakan antri. Mungkin bapak-bapaknya dulu, ibunya menyusul. Di antara ibu bapak tempatnya di sana. Yang kedua, kami sampaikan bahwa nanti hari Jumat ini tetap kita laksanakan sholat Jumat di Masjid At-Tanwir ini. Sekali lagi, hari ini tetap kita laksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, saya umumkan untuk infak pagi hari ini terkumpul 4.969.000 rupiah. Kami ulang, terkumpul 4.969.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan infak ibu bapak mudah-mudahan catat Allah
sebagai amalan yang soleh mengantarkan ibu bapak ke surga, amin.